kecelakaan gerbang tol Ciawi. Duh, banyak. Kecelakaan demi kecelakaan terjadi dan merenggut banyak korban. Sebelum kecelakaan di Tol Ciawi, beberapa kasus kecelakaan yang melibatkan truk besar dengan dimensi besar dan muatan berlebih atau truk odol, overdimension, overloading terjadi dan terekam kamera CCTV. Kejadian naas ini akibat truk yang tidak kuat menanjak, mundur dan menabrak kendaraan di belakangnya. Truk yang diisi muatan berlebih membuat kondisi mesin kerap kehilangan daya dorong, bahkan mengakibatkan remblong terutama di tanjakan. Meski banyak kecelakaan, truk-truk odol ini masih saja jamak terlihat di jalanan. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Astrindo, Gemilang Tarigan, kejadian banyak truk odol di jalanan akibat adanya desakan dari pengusaha atau pabrik pemilik muatan yang meminta truk mengangkut lebih banyak barang. Jika tidak, truk akan kehilangan order pengiriman barang. Belum lagi ulah oknum yang melegalkan truk odol beroperasi. Ada pengusaha, pemilik barang, kalau Anda nggak mampu ngangkat, silakan minggir. Banyak yang ngantri di belakangnya gitu. Nah itu, ini jadi persoalan. Kalau truk berjalan jam 12 malam, gitu ya, kemudian ada overload, ketemu manusia, pengawas dan petugas tengah malam, gitu. Yang terjadi apa, Mas? Ya musyawarah dan mufakat juga, Mas. Sementara Jasa Marga mengaku sudah memasang alat untuk memantau pergerakan truk dengan muatan berlebih atau truk odol ini. Tapi tidak bisa menjatuhkan sanksi. Jasa Marga hanya bisa menyampaikan keluhan ini ke pengusaha dan pabrik. Sebenarnya kita sudah ada kita memasang WIM, Weight in Motion, di mana itu sudah terjadi satu dengan perangkat komputer dan juga CCTV untuk memantau kecepatan kendaraan. Itu sudah kita pasang di titik di KM45, di mana data tersebut akan digunakan juga oleh kepolisian untuk sebagai bahan untuk menganalisa kejadian ini. Juga kita akan mencoba mendekati pihak-pihak pengusaha terkait yang terindikasi odol. Pemerintah menilai regulasi terkait truk odol ini harus disikapi lebih kompleks dan sistematis agar penindakan truk odol tidak mengakibatkan harga-harga kebutuhan menjadi naik. Odol itu kompleks, jadi nggak cuma Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU yang harus ngobrol, tapi juga dengan Kementerian Ekonomi yang terkait, karena terkait tadi kan ada inflasi, ada biaya logistik, gitu-gitulah. Jadi kita memang sedang duduk bersama cari titik keseimbangannya lah. Ya, odol berkurang, tapi di sisi lain biaya-biaya juga tidak perlu naik tinggi, inflasi tetap terjaga, tapi juga biaya preservasi jalan juga nggak terlalu naik tinggi. Kira-kira. Tapi bagi pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi atau Intrans, lemahnya penindakan ini menandakan pemerintah tidak serius membenahi truk odol dan nyawa bisa terus menjadi taruhannya. Kalau analisis kita memang sementara memang dalam hal ini memang pemerintah masih kurang serius menggarap truk odol ini yang seharusnya memang harus dikurangi, tetapi ternyata malah bertambah. Ini kan sebenarnya kan pekerjaannya ini memang harus siapa yang paling bertanggung jawab. Kalau masalah politis memang harusnya memang presiden yang harus turun tangan ya, supaya masalah ini cepat selesai. Jadi cepat ada ada pamungkas gitu ya. Jadi supaya kecelakaan selalu menurun. Truk odol alias overdimension overloading terus menuai kontroversi. Akankah Indonesia memiliki regulasi rigid penertiban truk odol ini? Ruli Kurniawan, Aryo Asmoro, Jakarta.